Saya pernah berpikir bahwa berbohong adalah cara paling aman untuk bertahan hidup di kota besar seperti Jakarta. Sampai hari itu, ketika bos besar restoran mengatakan bahwa dia hanya mau mempekerjakan pelayan yang tidak mengganggu suasana dapur, artinya, tidak boleh ada yang terlihat terlalu laki-laki normal karena dia takut para koki senior merasa terganggu. Dan saya, yang sudah berbulan-bulan menganggur, langsung bilang, saya gay, Pak. Saya bukan gay. Saya bahkan punya mantan pacar perempuan yang masih sering menelepon minta balikan. Tapi saat itu, saya hanya ingin pekerjaan itu. Restoran bintang 5 di kawasan Scib, gaji 3 kali lipat dari tempat sebelumnya, seragam rapi, dan kesempatan melihat dunia orang kaya dari dekat. Saya pura-pura. Saya belajar cara berjalan sedikit lebih lembut, tertawa dengan nada lebih tinggi, dan sesekali menyebut aktor ganteng sebagai idola. Semua rekan kerja langsung percaya. Bahkan mereka mulai melindungi saya, bilang tenang aja, di sini aman kok jadi diri sendiri. Hari pertama saya bekerja, saya bertemu dia. Kepala koki utama, C. Arga Pratama. Tinggi, tegas, matanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Dia memandang saya dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata dengan suara dalam yang membuat bulu kuduk berdiri, "Selamat datang di dapur neraka. Kalau kamu tidak kuat panas, keluar sekarang." Saya hanya mengangguk, jantung berdegup kencang. Bukan karena takut panas dapur, tapi karena tatapannya terlalu lama menahan pandangan saya. Malam itu, restoran penuh. Pesanan datang bertubi-tubi. Saya berlari membawa nampan, menghidangkan oyegras dan wagyu yang harganya lebih mahal dari sewa kontrakan saya setahun. Di tengah kekacauan, saya salah menaruh piring di meja ip. C. Arga muncul entah dari mana, menarik lengan saya ke sudut dapur yang lebih sepi. "Kamu mau dipecat hari pertama," bisiknya marah. Tapi tangannya tidak segera lepas dari lengan saya. Hangat. Terlalu hangat. Saya menunduk, berpura-pura malu seperti yang biasa dilakukan karakter saya. "Ma, C." Saya grogi. Dia mendengus, tapi matanya melunak sejenak. "Grogi boleh. Tapi jangan sampai tamu kecewa. Ini bukan warung Tegal." Lalu dia melepaskan saya, tapi saya masih merasakan jejak jari-jarinya di kulit. Sejak hari itu, C. Arga selalu memperhatikan saya. Bukan dengan cara biasa. Dia sering memanggil saya ke dapur saat sepi, menyuruh saya mencicipi saus baru yang sedang dia buat. "Coba. Bilang apa yang kurang." Saya yang tidak mengerti apa-apa tentang masakan haute cuisine hanya bisa bilang, "Enak sekali, C." Dia tertawa kecil, suara yang jarang saya dengar dari orang lain. "Kamu terlalu mudah dipuaskan." Saya mulai terbiasa dengan kehadirannya. Setiap malam, setelah restoran tutup, Parasta biasa nongkrong di belakang, merokok dan cerita. Saya ikut, tapi selalu duduk agak jauh, takut rahasia saya terbongkar. Tapi C. Arga tidak pernah ikut. Dia selalu yang terakhir keluar, memastikan semua peralatan bersih, lampu dimatikan. Suatu malam hujan deras, saya tertinggal sendirian menunggu angkot. Tiba-tiba mobil hitam mengkilap berhenti di depan saya. Jendela turun. "Naik," katanya datar. Saya ragu. "Tidak apa-apa, C. Saya tunggu ojek online." Hujan deras. "Jangan bodoh. Naik." Saya masuk. Dalam mobil mewah itu hanya ada suara wiper dan hujan. Saya diam, takut salah bicara. Dia juga diam sampai akhirnya dia bertanya, "Kamu tinggal di mana sebenarnya?" Saya sebut nama kampung di pinggiran Jakarta Selatan. Dia mengangguk saja. Tapi bukannya mengantar saya pulang, dia malah belok ke arah rumahnya, apartemen tinggi di kawasan elite. "Malam ini tidur di sini. Besok pagi saya antar ke tempat kamu. Lebih aman daripada pulang malam-malam sendirian." Saya panik. "Tidak perlu, C. Saya bisa."
Saya bukan sedang mengajak kamu tidur dengan saya, potongnya dingin. Saya cuma tidak mau anak buah saya sakit karena hujan. Besok kita ada ent besar. Saya diam dan akhirnya mengangguk. Malam itu saya tidur di sofa apartemennya yang luas. Dia memberi selimut tebal dan bantal empuk. Sebelum masuk kamar, dia berhenti di pintu. Kalau kamu butuh apa saja, bangunkan saya. Saya hanya mengangguk lagi, jantung berdegup tak karuan. Pagi harinya, saya terbangun karena aroma kopi. C. Arga sudah rapi dengan seragam C, sedang membuat sarapan. Telur dadar, roti bakar, dan buah potong. Makan, katanya tanpa menatap saya. Saya duduk makan dalam diam, tiba-tiba dia bertanya, kamu sudah punya pacar? Saya hampir tersedak. Belum, C. Dia mengangguk pelan. Bagus. Fokus kerja dulu. Saya tidak tahu kenapa pertanyaan itu membuat dada saya sesak. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. C. Arga semakin sering memperhatikan saya. Bukan hanya di dapur, tapi di luar juga. Dia mulai mengantar saya pulang kalau shift malam, meski saya bilang tidak perlu. Kadang dia mengajak saya makan bakso pinggir jalan setelah kerja, bilang The Koki bintang 5 juga butuh makanan rakyat kadang-kadang. Saya tertawa, dan dia ikut tertawa. Suara tawanya rendah, hangat, membuat malam Jakarta yang macet terasa lebih ringan. Para rekan kerja mulai berbisik. C. Arga kok beda ya sama kamu, tanya Dika, pelayan senior yang memanggai sungguhan. Saya cuma tersenyum kecut. Mungkin karena saya anak baru. Dika menggeleng. Bukan. Aku kenal dia 5 tahun. Dia tidak pernah sepeduli ini sama siapapun. Saya mulai takut. Takut rahasia saya terbongkar. Takut perasaan aneh yang mulai tumbuh di dada ini menjadi nyata. Karena setiap kali C. Arga menatap saya lebih lama dari biasanya, saya merasa dunia berhenti berputar. Saya mulai mencari-cari alasan untuk berada di dekatnya. Membantu membersihkan dapur meski bukan tugas saya. Menawarkan diri membawa bahan dari gudang. Hanya untuk mendengar suaranya memanggil nama saya, Rai. Suatu hari, restoran mendapat review buruk dari kritik terkenal. 1 bintang hilang. Bos marah besar. Semua staf dipanggil rapat darurat. Di ruang rapat, bos menyalahkan dapur. C. Arga diam saja, wajahnya keras seperti batu. Setelah rapat, dia menghilang. Saya mencari kemana-mana, akhirnya menemukannya di rooftop restoran, sendirian, memandang lampu-lampu kota. Saya mendekat pelan. C. Dia tidak menjawab. Saya duduk di sebelahnya, diam lama sekali. Akhirnya dia bicara, suaranya pecah. Aku sudah berjuang bertahun-tahun untuk bintang itu. Dan sekarang hilang karena satu kesalahan kecil. Saya ingin menghibur, tapi kata-kata macet. Akhirnya saya hanya bilang, C tidak salah. Kritik itu terlalu keras. Dia menoleh. Matanya merah. Kamu selalu membela aku, ya? Saya tersenyum kecil. Karena C pantas dibela. Malam itu untuk pertama kalinya, C Arga bercerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana dia dibenci ayahnya karena memilih jadi koki, bukan dokter seperti kakaknya. Tentang bagaimana dia pernah mencintai seseorang yang akhirnya pergi karena tidak tahan tekanan keluarga. Aku sudah belajar untuk tidak terlalu berharap, katanya pelan. Saya mendengarkan, dada sesak. Saya ingin bilang bahwa saya mengerti, tapi saya tidak berani. Karena saya bukan gay. Karena semua ini hanya pura-pura. Beberapa minggu kemudian ada pesta ulang tahun restoran. Semua staf diundang. Musik keras, minuman mengalir. Saya minum sedikit terlalu banyak. Di tengah keramaian, Dika menarik saya ke sudut. Rai, aku harus bilang sesuatu. Aku suka C Arga. Dari dulu. Saya terkejut.
Dika, aku tahu dia tidak suka laki-laki. Tapi aku tetap suka. Dan aku lihat cara dia memandang kamu, mungkin aku salah, tapi aku cemburu. Saya tidak tahu harus jawab apa. Malam itu saya pulang lebih awal, kepala pening. Di kamar kontrakan saya menangis. Bukan karena Dika. Tapi karena saya mulai sadar, saya tidak lagi pura-pura perasaan ini. Hubungan kami semakin dekat. C. Arga mulai mengajak saya ke tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan kerja. Pasar pagi di Blok M untuk beli rempah langka. Pantai Ancol saat libur. Bahkan ke masjid besar saat dia salat Jumat, dan dia membiarkan saya menunggu di luar sambil minum kopi. Dia tidak pernah memaksa saya ikut agamanya, tapi dia juga tidak menyembunyikan keyakinannya. Suatu sore, kami duduk di tepi kali kecil di belakang restoran, kaki menjuntai. Dia tiba-tiba bertanya, "Kamu pernah jatuh cinta, Rai?" Saya menatap air keruh. "Pernah." "Dengan siapa?" "Dengan seseorang yang tidak boleh saya cintai." Dia diam lama. Lalu berkata pelan, "Aku juga sedang jatuh cinta dengan seseorang yang mungkin tidak boleh." Jantung saya hampir berhenti. Saya tidak berani menoleh. Kami diam, hanya suara kali dan angin. Malam itu, dia mengantar saya pulang, tapi di depan kontrakan dia tidak langsung pergi. Dia memegang tangan saya sebentar. Hanya sebentar. Tapi cukup membuat saya tidak tidur semalaman. Keesokan harinya, Dika datang dengan wajah muram. "Rai, aku harus bilang. Aku tidak tahan lagi melihat kalian. Aku akan resign." Saya panik. "Dika, jangan. Ini salah paham." Tapi aku tidak salah lihat. Cara dia memandang kamu itu bukan pandangan biasa. Saya tidak bisa membantah. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Malam itu ada tamu penting, keluarga besar dari Surabaya, pesan seluruh restoran untuk acara lamaran. Dapur kacau balau. Saya berlari ke sana kemari. Di tengah kekacauan, mantan pacar perempuan saya tiba-tiba muncul sebagai salah satu tamu. Dia melihat saya, tersenyum lebar, lalu mendekat. "Rai, lama tidak ketemu." Semua mata tertuju pada kami. Saya membeku. C. Arga yang sedang mengawasi dari dapur, melihat. Wajahnya berubah. Setelah acara selesai, dia memanggil saya ke kantornya. "Siapa perempuan itu?" Saya berbohong. "Teman lama." Dia menatap saya tajam. "Teman lama yang memeluk kamu di depan semua orang." Saya diam-diam mendekat. "Rai, aku pikir kamu gay." Semua orang bilang begitu. Aku mulai percaya, mulai berharap. Air mata saya jatuh. "C. Saya. Kalau kamu bukan gay, katakan sekarang." Saya tidak bisa. Karena saat itu saya sadar, saya sudah tidak tahu lagi saya apa. Saya hanya tahu saya mencintainya. Dia menggeleng pelan. Aku tidak mau jadi bahan permainan orang. Lalu dia keluar, meninggalkan saya sendirian di ruangan itu. Hari-hari berikutnya mencekam. C. Arga menghindari saya. Tidak lagi mengantar pulang. Tidak lagi memanggil mencicipi saus. Tidak lagi tersenyum. Saya seperti orang asing di dapur yang dulu terasa seperti rumah. Dika akhirnya benar-benar resign. Sebelum pergi, dia memeluk saya. "Aku harap kamu bahagia, Rai. Tapi jangan sakiti dia." Saya semakin terpuruk. Saya mulai sakit, demam tinggi. Tidak masuk kerja 3 hari. Di hari keempat, pintu kontrakan diketuk. Saya buka dan C. Arga berdiri di sana dengan tas berisi makanan dan obat. "Kenapa tidak bilang kamu sakit?" Suaranya marah, tapi matanya khawatir. Saya hanya bisa menangis. Dia masuk, merawat saya seperti anak kecil.
Membuatkan bubur, memandikan dahi dengan air dingin, duduk di samping ranjang sampai saya tertidur. Pagi harinya, saat saya bangun, dia masih di sana. Rai, katanya pelan, aku tidak peduli kamu gay atau bukan. Aku hanya peduli kamu. Saya menangis lagi. Saya bohong. Awalnya saya pura-pura supaya diterima kerja. Tapi sekarang saya tidak tahu lagi. Saya hanya tahu saya tidak bisa hidup tanpa C. Dia diam lama. Lalu memeluk saya erat untuk pertama kalinya. Aku juga tidak bisa hidup tanpamu. Kami mulai lagi dari nol. Kali ini tanpa pura-pura. Saya belajar jujur pada diri sendiri. Arga belajar sabar dengan kebingungan saya. Kami tidak pernah mengungkapkan apapun kepada orang lain. Kami hanya menjalani diam-diam di antara panas dapur dan dingin malam Jakarta. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ayah Arga, seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang sangat konservatif, tiba-tiba datang ke restoran. Dia mendengar rumor dari salah satu staf lama. Arga, apa benar kamu dekat dengan pelayan laki-laki? Arga diam saja. Ayahnya marah besar di depan semua orang. Kamu mau hancurkan nama keluarga. Aku sudah susah payah membiayai sekolahmu di Perancis, dan ini balasannya. Saya berdiri di sudut, tidak berani bergerak. Ayahnya menatap saya dengan jijik. Dan kamu, anak kampung. Jangan harap bisa naik kelas dengan cara kotor. Malam itu, Arga tidak pulang ke apartemennya. Dia menghilang. Saya mencari kemana-mana. Akhirnya menemukannya di rooftop yang sama, kali ini dengan botol minuman keras di tangan. Saya mendekat pelan. Dia menatap saya dengan mata kosong. Aku tidak kuat, Rai. Aku tidak bisa melawan keluarga. Saya duduk di sebelahnya. Kita bisa pergi. Tinggalkan semuanya. Buka warung kecil di pinggir kota. Hanya kita berdua. Dia tertawa pahit. Kamu tidak mengerti. Aku anak tunggal. Kalau aku pergi, ibu saya akan mati sedih. Kami diam sampai subuh. Akhirnya dia berkata, beri aku waktu. Tapi waktu tidak pernah cukup. 2 minggu kemudian, Arga dijodohkan dengan anak pengusaha teman ayahnya. Perempuan cantik, berpendidikan tinggi, keluarga terhormat. Pernikahan dijadwalkan 6 bulan lagi. Dia memberitahu saya di dapur saat semua orang sudah pulang. Rai, aku harus menikah. Saya hanya mengangguk. Tidak bisa bicara. Air mata jatuh tanpa suara. Dia mendekat, memegang wajah saya. Makan aku. Aku pengecut. Saya tersenyum paksa. Tidak pengecut. Hanya anak yang baik. Malam itu, saya mengundurkan diri. Tidak ada yang tahu kenapa. Saya hanya bilang ingin pulang kampung. Saya pindah ke Bandung bekerja di kai kecil milik teman. Hidup sederhana, tapi tenang. Saya tidak lagi pura-pura apapun. Saya hanya hidup. 6 bulan kemudian, hari pernikahan Arga. Saya melihat beritanya di Instagram restoran. Dia tersenyum kaku di samping calon istri. Saya menutup ponsel, menangis di kamar sewaan. Tapi kehidupan berjalan. Saya mulai membuka diri lagi. Berteman dengan orang-orang baru. Belajar bahwa cinta tidak selalu harus memiliki. 2 tahun berlalu. Suatu sore, saya sepi. Pintu berdering. Saya menoleh dan dia berdiri di sana. Arga lebih kurus, matanya lelah, tapi masih sama. Rai, katanya pelan. Saya tidak bisa bicara. Hanya menatap. Aku bercerai. 3 bulan setelah menikah. Aku tidak bisa berbohong pada diriku sendiri lagi. Saya mendekat, tangan gemetar. Kenapa sekarang? Karena aku akhirnya berani.
Ayahku marah, keluarga memutuskan hubungan. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku hanya ingin hidup benar sekali saja. Dia mengulurkan tangan. Saya memegangnya. Kami tidak langsung bersatu kembali. Terlalu banyak luka. Tapi kami mulai bertemu lagi. Ngopi di pinggir jalan. Jalan kaki di Braga. Bicara sampai larut. Pelan-pelan menyembuhkan. Sekarang kami tinggal bersama di rumah kecil di pinggiran Bandung. Dia membuka sekolah masa kecil, saya membantu mengajar pelajaran dasar. Kami tidak kaya, tapi kami bebas. Saya pernah berpikir berbohong adalah cara bertahan. Tapi ternyata, keberanian untuk jujur adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Dan C. Arga, atau sekarang saya panggil hanya Arga, adalah orang yang mengajarkan itu kepada saya, dengan cara yang paling menyakitkan sekaligus paling indah.